Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Bapak berharap kalian hari ini dalam keadaan baik dan sehat sehingga bisa mengerjakan setiap tugas yang hari ini saya sampaikan. Baik, untuk mata pelajaran hari ini adalah masih tentang bahasa Indonesia, tetapi kita mau melihat di buku paketnya ya. Di pembelajaran 6 kita akan buka pada halaman 63 ya. Di sini tujuannya adalah anak-anak mampu membuat ide pokok dan kesimpulan. Masih sama seperti kemarin. Hanya kemarin saya menyampaikan contoh cara mengerjakan membuat ide pokok dan kesimpulan. Hari ini Bapak mau sampaikan materi yang ada di buku Bahasa Indonesia pembelajaran 6. Baik, di sini membahas tentang kondisi geografis di wilayah Indonesia. Di situ ada beberapa tempat ya sesuai dengan wilayah geografisnya, yaitu yang pertama pantai. Pantai di sini kalian nanti baca ya di halaman 64 sampai 65. Di situ ada pantai, dataran rendah dan dataran tinggi. Di sini catatan yang kalian catat saya berikan format seperti ini. Nanti kalian tulis di buku catatan, kemudian ada beberapa yang perlu kalian isi. Saya akan dekatkan supaya kalian bisa melihat secara jelas. Ya, pembelajaran 6 masih membuat ide pokok dan kesimpulan. Geografis wilayah Indonesia. Yang pertama pantai. Pantai adalah perbatasan antara laut dan daratan. Ini adalah pengertian dari pantai. Kemudian di sini mata pencahariannya di pantai itu ada nelayan, jasa wisata, perkebunan kelapa. Di situ juga ada perdagangan hasil laut begitu ya. Kemudian sumber daya alamnya di sini saya tuliskan 2, yaitu ikan dan kelapa. Kemudian dataran rendah. Dataran rendah itu bentangan tanah yang luas yang ketinggiannya kurang dari 200 meter DPL. DPL itu adalah di atas permukaan laut. Mata pencahariannya di dataran rendah itu adalah petani, pegawai di sektor industri, kemudian perdagangan, transportasi dan lain-lain ya. Kemudian sumber daya alam, ada padi, palawija, tebu. Yang terakhir adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daratan yang ketinggiannya lebih dari 600 di atas permukaan laut. Nanti di sini mata pencahariannya belum ada, kalian cari sendiri dan tulis ya, boleh dilihat di buku. Kemudian sumber daya alamnya apa kalian tentukan. Kemudian bagian yang kedua adalah PKN. PKN di sini hubungannya dengan kondisi geografis adalah bagaimana kita membangun sebuah persatuan dan kesatuan sesuai dengan kondisi geografis masing-masing yang nanti akan saya berikan contohnya. Ya, di setiap daerah di Indonesia memiliki perbedaan bentuk kerjasama yang mencerminkan sila ketiga. Di daerah pantai misalnya, contohnya kegiatan yang mencerminkan sila ketiga adalah para nelayan bahu-membahu saling membantu satu dengan yang lain dalam membuat perahu misalnya. Yang kedua, bekerja sama dalam menangkap ikan. Ya, biasanya nelayan itu mereka akan dalam satu perahu itu banyak sekali orang. Kemudian mereka akan mencari ikan bersama-sama. Nanti kalau sudah dapat ikannya, mereka akan bagi rata begitu ya. Jadi kalau misalnya mereka berangkat sendiri-sendiri mungkin akan kesulitan. Oleh karena itu mereka berangkat bersama-sama, kemudian hasil yang mereka dapatkan mereka bagi rata. Ini adalah bentuk kerjasama dari masyarakat atau penduduk yang ada di pantai. Kemudian yang bagian kedua adalah di daerah daratan rendah dan di daerah dataran tinggi. Ini belum saya kasih contohnya. Kalian nanti usahakan untuk mencari contoh dari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur kebersamaan yang mempererat persatuan dan kesatuan masing-masing 2. Boleh kalian bertanya kepada orang tua, boleh kalian melihat di Google, boleh kalian melihat di buku, dari berbagai sumber apapun silahkan diisi masing-masing 2 contoh. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.